Satu benda ditemukan di bawah kendaraan, satu tuduhan langsung muncul, dan hanya dalam hitungan jam media sosial meledak. Sebuah alat yang disebut-sebut ditemukan di bawah kendaraan yang dikaitkan dengan aktivis Tio Ardianto tiba-tiba berubah menjadi salah satu kontroversi politik paling ramai dibicarakan di dunia maya. Bukan karena publik sudah tahu siapa yang memasangnya, bukan karena pihak berwenang sudah memberikan kesimpulan resmi, dan bukan pula karena hasil investigasi sudah keluar, tetapi karena sebelum semua fakta benar-benar terang, tuduhan, bantahan, kecurigaan, dan serangan opini langsung membanjiri internet. Sebagian pendukung menyebut ini sebagai bentuk intimidasi. Sebagian pengkritik menyebutnya sebagai drama atau permainan opini. Sementara sebagian lainnya justru mengajukan pertanyaan yang jauh lebih besar. Bagaimana mungkin satu benda di bawah kendaraan bisa langsung berubah menjadi kontroversi politik nasional? Ikuti video ini sampai akhir. Karena hari ini kita akan membahas alat yang memicu perdebatan besar itu, mengapa pernyataan Tio Ardianto langsung memancing reaksi keras, kenapa ribuan komentar publik langsung terbelah, apa yang dipertanyakan para pengkritik soal bukti, dan satu pertanyaan yang sampai sekarang masih membelah opini masyarakat. Apakah ini benar-benar masalah keamanan yang serius? Atau media sosial telah mengubah sebuah misteri yang belum terjawab menjadi medan perang politik sebelum fakta-faktanya benar-benar jelas? Pertanyaan itulah yang sekarang menjadi pusat dari seluruh perdebatan. Dan satu hal lagi, mungkin ada yang bilang video seperti ini tidak penting untuk ditonton. Channel kecil seperti ini tidak akan pernah tembus 100 subscriber. Siapa juga yang peduli politik, tapi kami melihatnya berbeda. Kalau kamu percaya Indonesia layak mendapat perhatian dunia, tulis komentar sekarang juga. Ketik Indonesia Bisa dan subscribe. Tunjukkan rasa banggamu terhadap apa yang sedang terjadi di negeri ini. Dukungan itulah yang membuat kami terus menghadirkan update seperti ini langsung untuk kamu. Kontroversi ini bermula setelah Tio Ardianto membagikan rekaman yang memperlihatkan benda yang ia sebut sebagai alat pelacak di bawah kendaraan. Dalam video itu, ia memberi kesan bahwa kejadian tersebut bukan sekadar penemuan biasa. Menurut pernyataannya, penemuan itu memunculkan kekhawatiran tentang pengawasan, intimidasi, dan tekanan terhadap pihak-pihak yang mengkritik pemerintah. Namun begitu video tersebut menyebar, komentar langsung meledak. Sebagian penonton memberikan dukungan, sebagian lainnya langsung mempertanyakan klaim tersebut. Dan di titik inilah kontroversi ini menjadi jauh lebih besar daripada benda yang ditemukan itu sendiri. Karena hampir seketika, perhatian publik bergeser dari alat tersebut menuju satu hal yang sangat penting. Bukti. Ribuan pengguna internet mulai memeriksa tangkapan layar, potongan video, dan gambar yang beredar secara detail. Ada yang berpendapat bahwa benda tersebut tampak terlalu bersih, sementara bagian bawah kendaraan terlihat kotor. Ada pula yang mempertanyakan bagaimana alat itu bisa ditemukan. Sebagian lainnya bertanya apakah kemungkinan lain sudah benar-benar diperiksa sebelum tuduhan diarahkan ke pihak tertentu. Tidak lama kemudian, media sosial terbelah menjadi beberapa kubu. Satu kubu melihat kejadian ini sebagai sesuatu yang mencurigakan dan layak diselidiki secara serius. Kubu lain merasa kesimpulan terlalu cepat diambil sebelum fakta lengkap tersedia. Dan kubu ketiga memilih menunggu jawaban yang lebih jelas sebelum menentukan sikap. Hasilnya, perdebatan semakin besar dari jam ke jam. Lalu datanglah gelombang reaksi berikutnya. Di berbagai platform media sosial, ribuan komentar bermunculan. Banyak yang mengkritik kesimpulan Tio. Sebagian membela haknya untuk menyampaikan kekhawatiran. Ada yang berpendapat bahwa benda mencurigakan di kendaraan siapapun memang harus diperiksa secara serius. Namun ada juga yang menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh menuduh individu, institusi, atau kekuasaan tertentu tanpa bukti yang kuat. Disinilah opini publik semakin banyak dibicarakan. Karena meskipun opini yang beredar sangat banyak, hanya sedikit orang yang benar-benar mengetahui detail lengkap kejadian tersebut. Namun jutaan orang sudah mulai membentuk kesimpulan masing-masing. Hal itu sendiri akhirnya menjadi bagian dari cerita.
Betapa cepatnya opini publik mengeras sebelum semua fakta tersedia. Lalu perkembangan lain membuat pembahasan semakin panas. Potongan video lama dan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang melibatkan Tio kembali beredar. Pendukungnya mengatakan bahwa ia selama ini konsisten menyuarakan isu-isu yang menurutnya penting. Sementara pengkritiknya menilai bahwa ia sering menggunakan bahasa yang terlalu provokatif. Akibatnya, reaksi terhadap kontroversi terbaru ini sangat dipengaruhi oleh pandangan orang terhadap Tio sebelumnya. Bagi banyak orang, ini bukan hanya soal satu kejadian. Ini soal apakah mereka sejak awal sudah percaya atau tidak percaya kepada orang yang membuat klaim tersebut. Dan hal itu membuat diskusi yang objektif menjadi semakin sulit. Komentar publik pun semakin keras. Sebagian menuntut investigasi. Sebagian menuntut bukti. Ada yang meminta pertanggungjawaban jika klaim tersebut terbukti benar. Ada juga yang meminta pertanggungjawaban jika klaim itu ternyata keliru. Perhatikan sesuatu yang menarik di sini. Kedua pihak sama-sama menginginkan jawaban. Tetapi mereka berbeda total tentang apa yang harus dilakukan sebelum jawaban itu muncul. Dan perbedaan itu menunjukkan sesuatu yang penting tentang debat politik modern. Informasi bergerak lebih cepat daripada verifikasi. Klaim menyebar lebih cepat daripada investigasi. Opini terbentuk lebih cepat daripada bukti. Dan begitu jutaan orang memilih posisi, mengubah pikiran mereka menjadi sangat sulit. Pada saat yang sama, banyak pengamat menekankan bahwa klaim besar membutuhkan bukti besar. Jika tuduhan serius dilontarkan, menurut mereka, maka bukti harus hadir lebih dulu. Pendukung menjawab bahwa kekhawatiran tidak boleh langsung diremehkan. Pengkritik membalas bahwa kekhawatiran juga tidak otomatis menjadi kesimpulan. Dan perdebatan pun terus berputar. Jam demi jam. Unggahan demi unggahan. Komentar demi komentar. Namun pertanyaan utama tetap belum terjawab. Siapa yang memasang benda itu? Pertanyaan ini penting karena tanpa jawaban tersebut, hampir semua tafsir yang muncul tetap berada di wilayah spekulasi. Dan spekulasi itulah yang mendominasi media sosial. Sebagian pengguna merasa sangat yakin. Sebagian lainnya mengakui bahwa mereka belum tahu. Ironisnya, sikap tidak yakin mungkin justru menjadi posisi yang paling jujur saat ini. Karena publik memang belum memiliki semua fakta. Lalu muncul lapisan lain yang membuat isu ini semakin sensitif. Konteks politik yang lebih luas. Indonesia sedang mengalami perdebatan politik online yang semakin panas. Pendukung pemerintah dan pengkritik pemerintah sering melihat peristiwa yang sama dengan cara yang sangat berbeda. Satu kelompok melihat tanda adanya masalah besar. Kelompok lain melihat tanda adanya panggung politik. Akibatnya, kejadian yang terlihat kecil pun bisa dengan cepat menjadi simbol dari pertarungan narasi yang jauh lebih besar. Dan itulah yang tampaknya terjadi dalam kasus ini. Satu benda berubah menjadi simbol, bukan karena semua orang sepakat tentang maknanya, tetapi karena setiap orang membawa tafsirnya masing-masing. Pendukung melihat satu cerita, pengkritik melihat cerita lain. Pengamat netral melihat terlalu banyak pertanyaan yang belum terjawab, dan setiap kelompok merasa cara pandangnya paling masuk akal. Dinamika inilah yang menjelaskan mengapa kontroversi ini menyebar begitu cepat. Karena pada akhirnya, perdebatan ini tidak lagi hanya tentang benda tersebut. Ia berubah menjadi soal identitas, politik, kepercayaan, kemarahan, kelelahan publik, dan narasi yang saling bertarung. Kemudian muncul bagian yang mungkin paling memperlihatkan wajah sebenarnya dari episode ini. Reaksi masyarakat biasa di kolom komentar. Banyak komentar tidak lagi membahas detail teknis. Mereka tidak membicarakan perangkat keras. Mereka tidak membahas cara kerja alat. Mereka juga tidak membedah proses investigasi. Sebaliknya, komentar-komentar itu menunjukkan emosi yang jauh lebih dalam. Ada yang marah, ada yang curiga, ada yang lelah, ada juga yang hanya ingin suasana politik tidak terus-menerus panas. Mungkin inilah pelajaran terpenting dari kontroversi ini. Di balik semua perdebatan, banyak orang sebenarnya sudah lelah dengan konflik yang tidak pernah selesai.
Mereka ingin fakta, mereka ingin kejelasan, dan mereka ingin lebih sedikit kegaduhan. Namun apakah harapan itu realistis di tengah ekosistem media sosial hari ini? Itu pertanyaan lain yang tidak kalah penting. Ketika kontroversi ini terus bergulir, satu kenyataan tetap tidak berubah. Perdebatan online sebanyak apapun tidak otomatis membuktikan kebenaran. Bukti yang membuktikan, investigasi yang menjelaskan, fakta yang dapat diverifikasi yang menentukan. Selain itu, semuanya masih tafsir. Dan itu membawa kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah penemuan ini benar-benar mengungkap sesuatu yang serius? Apakah kejadian ini disalahpahami? Atau apakah internet telah mengubah sebuah peristiwa yang belum jelas menjadi badai politik sebelum semua fakta tersedia? Saat ini, pertanyaan itu masih belum memiliki jawaban pasti. Tetapi satu hal sudah jelas. Perdebatan tentang kontroversi ini menunjukkan betapa cepatnya narasi politik modern terbentuk. Satu gambar, satu video, satu klaim, dan tiba-tiba jutaan orang berdebat tentang apa yang terjadi. Jauh sebelum siapapun bisa membuktikan secara pasti apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang pertanyaannya kembali kepada kamu. Menurut kamu, apakah publik harus menunggu bukti yang lebih kuat sebelum menarik kesimpulan? Atau kamu percaya bahwa kekhawatiran seperti ini memang harus dianggap serius sejak awal? Bahkan sebelum semua fakta tersedia, tulis analisis kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu suka pembahasan mendalam tentang kontroversi politik terbesar dan perdebatan publik yang sedang membentuk Indonesia hari ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi. Karena perkembangan berikutnya dalam cerita ini bisa mengubah segalanya.